SRW and Company held a corporate gift handing over ceremony at the M. Salman Gallery on Sunday, January 28th. The SRW and Company corporate gift is in the form of an elegantly designed tumbler with cover design by Muhammad Salman Farisi, a young autism artist from Indonesia, who uses creative art as his therapy. The sponsorship is a corporate social responsibility (CSR) initiative by SRW and Company to support autism communities and promote awareness of the importance of mental health among the public. We got the chance to interview Salman's parents and painting teacher to find out more about Salman Farisi, the talented young artist. Jadi mula-mula begitu kita tahu Salman itu butuh terapi-terapi untuk membantu kegiatan dia belajar dan sebagainya, maka kami sebagai orang tua berusaha mencari terapi yang tepat buat dia. Nah, dari beberapa terapi itu, salah satu terapi yang kita jalankan adalah terapi dengan cara melukis. Mulailah kita Pak Toto explore Salman sampai suatu titik. Tadi saya ada cepat cerita, ada ide dari neneknya Salman untuk melukis pohon cinta gitu, bunga sakura. Jadi dari pohon cinta itulah akhirnya Pak Toto mengeksplor juga. Kalau gitu kita coba deh Salman melukis bunga sakura, pohon itu, dot-dot itu. Sebenarnya dot-dot itu adalah cara terapi supaya dia bisa fokus dan sabar. Jadi tiap lukisan itu ada maksudnya gitu ya. Nah, ternyata berhasil, bagus. Pak Toto bilang ke kita bahwa seorang pelukis itu harus punya uniqueness, karena dia harus mempositioningkan dirinya dibandingin pelukis yang lain. Jadi kita eksplor di situ dengan warna-warna yang keluar, ya akhirnya seperti sekarang lah. Mungkin itulah awalnya, Pak. Pak Toto mengadakan pameran bersama anak-anak autism yang lain, outside of art. Judulnya itu The Sun Never Sets. Nah, itu pameran Salman pertama setelah mungkin setahun lebih ya Pak, setahun lah. Nah, ya 2022 April itu Salman dilukis sponsor bersama 5 anak yang lain, jadi ada anak-anak. Nah, terus habis itu dilukis sponsor, habis itu ada melukis di Transjakarta. Akhirnya setahun setelah pameran pertama Salman di November 2021, November 2022 pada Desember Salman pameran tunggal di Sahid. Nah, di 2023 kemarin itu puncaknya. Jadi di 2 Januari ada klub bola Java Soccer itu minta lukisan Salman jadi jersey mereka di semua kelompok umur, ada 8 kelompok umur. Duanya kita diundang di Kyoto. Art Kyoto itu di Castle Nijo Castle di Kyoto. Setelah itu kita pameran di situ, kita diundang lagi sama Osaka Kansai Art Festival di Desember. Diundang lagi ke Tokyo, ke Seoul pameran. Jadi di Seoul itu cukup besar karena itu the biggest di Asia ya, di kayak Jakarta Convention Center-nya di situ di Seoul itu. Nah, kita lihat ya segitu cepat sih. Ya, kita diskusi sama Pak Toto ya, yang pasti di Jepang itu kita tuh diminta sama perusahaan mobil sport Bingo itu untuk melukis di mobil sport di Tokyo. Nah, per November itu kita akan sudah ada sih websitenya msalmangeri.id, tapi karena kita bersyukur, kita juga ingin mengajak teman-teman seperti Salman yang kurang beruntung untuk berpameran. Karena di situ tempatnya terbatas, kita akan upload lukisan mereka itu di website.
supaya punya ini ya gambarannya kira-kira. Yang pertama itu biasanya kita mesti explore sih minatnya dia di apa. Jadi biasanya data yang saya kumpulkan itu 2, minat dan bakat. Jadi yang saya lihat dulu minatnya, kalau dia sudah minat di art, senang gambar atau senang main chat, itu udah modal. Jadi kita lihat itu dulu. Terus nanti dilihat lagi daya tahannya, seberapa lama dia bisa senang di situ. Lalu kalau sudah itu berarti minat. Nah tapi kalau dia minat situ, dia berbakat nggak, cukup nggak bakatnya. Nah ini biasanya butuh tenaga ahli sih untuk melihat coretannya artistik nggak, bagus nggak, punya potensi nggak gitu. Nah ini yang sering terjadi kesalahan adalah ketika anak mencintai suatu hal, misalnya dia senang gambar kereta, lalu orang tuanya, Pak, dia kok gambar kereta terus. Nah buat saya ini padahal suatu keuntungan, karena berarti dia sudah punya sesuatu yang memang benar-benar dia cintai. Nah ketika dia melakukan sesuatu yang dia cintai dengan hati, maka teorinya nih, karya ini akan sampai ke hati juga. Jadi ini yang biasanya saya soundingkan ke orang tua, bagaimana saya membela anak-anak bahwa ini yang terbaik gitu. Jadi kalau dia sudah punya keahlian, sudah punya minat, bakat, dia sudah punya pilihan gaya lukisan, itu udah tinggal disupport aja. Tapi kalau ketiga-tiganya ini belum punya, kita bisa masuk dari satu jalan lagi yang namanya seni untuk terapi. Jadi mulai untuk pembelajaran fokus, bikin lingkaran, bikin apa, jadi membuat dia supaya punya aktivitas yang dia tahu bahwa itu aktivitas seni dan ada durasi jamnya yang harus dia lalui. Targetnya memang daya tahan. Nah nanti lama-lama ketika sudah dia punya daya tahan yang cukup dan dia sudah mengerti setiap kali gurunya datang atau siapa datang dia harus melukis, itu berarti minatnya sudah mulai tumbuh. Nah dari situ biasanya kalau anak-anak yang seperti itu, gaya lukisan, modelnya itu bisa kita arahkan. Nah nanti ketika sudah dapat satu yang benar-benar klik, ya udah itu terus dikembangkan sampai dia menguasai betul. Ada beberapa yang kita suka banget, pertama yang lukis di Porsche itu kan, itu terus sama yang di Mas Agi ya, Mas ya, Mas Agi ya, karena Mas Agi itu pertama warnanya pilihan Salman dan ibunya juga, lalu Pak Toto bisa mengatur gitu, dan itu disukain sama orang gitu, akhirnya dijadikan souvenir dari delegasi Indonesia di International Maritime Forum di London kemarin. Sama kalau dari si harga sih memang termahal sih yang di Jepang ya, dan itu laku, dan dia beli itu nanti dia akan pamerkan di Narita Airport. Sama satu lagi ada rektornya Yokohama Art School, itu dia juga pegang itu. Jadi kita ngeliatnya, di harganya juga buat kita sih the best. Hal yang wajar sebagai orang tua gitu ya, untuk awal-awalnya denial lah untuk anak seperti Salman gitu, karena kan kita pasti punya keinginan yang natural, alami untuk anak adakan seperti kita lah. Kita insinyur, maunya anak insinyur. Itu juga yang tadi di bapak saya juga, dia insinyur, saya anaknya harus insinyur juga. Tapi denial itu kan harusnya tidak membuat kita putus asa. Jadi coba kalau yang menemukan anak seperti Salman, coba dicari, dieksplor apa kelebihannya, jangan dilihat kekurangannya. Insya Allah kita bisa menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada di Salman untuk menjadi bekal anak itu di kemudian hari. Saya kira itu sih, walaupun butuh waktu, butuh ketabahan, ya insya Allah semua anak pasti punya kelebihan. Mereka itu adalah sosok yang memang diciptakan Tuhan untuk keluarga yang memang dianggap mampu untuk membuka jalan bagi anak-anak itu mencapai kebahagiaan, dan juga kebahagiaan yang nantinya akan dibagikan ke orang lain. Anak-anak spesial dianugerahkan ke orang tua yang spesial. Kami ingin mengajak semua organisasi untuk semakin menyadari bahwa kita perlu aware bahwa ada di sekeliling kita mereka yang berkebutuhan khusus.
yang perlu kita bantu. Dan kadang-kadang kita berasa bahwa yang membantu itu misalnya biarkan itu urusan keluarganya gitu, padahal mereka itu membutuhkan juga support dari komunitas yang lebih luas. Nah, disinilah kita ingin melakukan promote awareness terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus, karena memang kita diuntungkan kita punya sarananya untuk mempromosikan itu. Because our business primarily is in Indonesia, and we feel that there is an obligation for us to contribute to the Indonesian community at large. And as Ibu Yolanda just mentioned, the mental well-being, is similarly not just confined to the autism community, but also I think that even the younger generation now seem to have a lot of issues about struggling with maintaining a balanced kind of mental health as well, because of the environment and also the stress they've been going through in this current very dynamic world. Lalu pertanyaannya, kenapa kita memilih Salman? Karena kami kagum dengan saat ini kondisinya Salman, di mana Salman bisa dikatakan sukses gitu untuk mengembangkan bakatnya dengan kondisi yang sebetulnya ada banyak keterbatasannya. Dan salah satu yang membuat kami kagum itu adalah bagaimana support orang tua dan komunitas sekitarnya Salman, seperti tadi yang disampaikan oleh keluarga maupun mentornya Salman, bahwa supportnya itu tidak mudah gitu, dan perlu treatment, apresiasi yang terus-menerus. Nextnya, berikutnya adalah dengan ini kita ingin semakin memberikan awareness, khususnya pada saat misalnya kita memberikan advisory gitu kepada klien-klien kita, baik dari sisi korporasi maupun individual relationships dengan klien-klien kami, bahwa hal ini itu bisa semakin diadopsi. Contohnya kalau yang secara spesifik itu adalah sekarang banyak klien kami misalnya kebetulan di BUMN itu yang sudah mulai meng-hire mereka yang disabilitas. So I think the mental well-being actually is a very important area that should not be neglected. So even by focusing on this particular CSR initiative, although the focus is on the autism children or community, but I think you can even enlarge it to the bigger, subject about the importance of maintaining the mental well-being for the employees. So I think that would be the message that we want to bring to the corporate world.